Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang definisi 11.2, teorema 11.2, dan contoh 11.3. Yang pertama, definisi 11.2. Di sini saya, Khairul Ibad, selaku pemateri, akan menjelaskan tentang definisi 11.2. Misalkan S, himpunan bagian dari A. Himpunan S dinamakan ring bagian dari A. Nah, jika S itu memenuhi S ring. Yang pertama. Yang kedua, operasi penjumlahan dan perkalian dari S adalah operasi penjumlahan dan perkalian dari A yang dibatasi pada S. Jadi, S itu dikatakan ring bagian dari A jika memenuhi syarat-syarat tersebut. Definisi tersebut tidak akan efisien untuk mengecek apakah suatu himpunan bagian dari ring A merupakan ring bagian dari A, sehingga diperlukan teorema berikut. Teorema 11.2. Teorema 11.2 akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Agar kalian lebih memahami, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 11.2. Diketahui S himpunan bagian dari ring A. Himpunan S merupakan ring bagian dari A jika dan hanya jika S tertutup terhadap perkalian dan tertutup terhadap pengurangan. Di sini sudah diketahui bahwa S himpunan bagian dari ring A. Maka S subring dari A, karena S bagian dari ring A, maka S juga merupakan ring itu sendiri. Selanjutnya, yang dimaksud jika dan hanya jika di sini pembuktiannya bisa dilakukan ke dalam dua arah, yaitu ke kanan maupun ke kiri. Dengan yang dimaksud dari tertutup ini sendiri, yaitu bilangannya akan menghasilkan inverse-nya itu sendiri, seperti misalnya X diinverskan menjadi negatif X, 1 diinverskan menjadi negatif 1, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pembuktian ke kanan, di mana saya akan melakukan pembuktian ke kanan itu menggunakan dua pemisalan di sini. Dua pemisalan seperti X dikurangi X sama dengan X ditambah negatif X sama dengan 0 juga dalam X. Operasi pengurangan di sini diinverskan menjadi penjumlahan, sedangkan variabel X di sini diinverskan menjadi negatif X. Dan untuk 0 ini sendiri berarti S mengandung identitas terhadap penjumlahan maupun pengurangan, di mana inverse itu sendiri akan menjadi anggota dari himpunan tersebut ketika ia dioperasikan ke dalam operasi matematika, baik pengurangan maupun penjumlahan. Selanjutnya, X dikali Y anggota dari S. Ini terbukti bahwa himpunan S tertutup terhadap perkalian dan pengurangan, di mana himpunan S itu juga merupakan bagian dari ring A. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembuktian dari materi sebelumnya ya. Sebelumnya kan menjelaskan pembuktian teorema ke kanan dan saya akan membuktikan teorema ke kiri. Di sini kan diketahui S himpunan bagian dari ring A. Dan himpunan S merupakan ring bagian dari A jika dan hanya jika S tertutup terhadap perkalian dan tertutup terhadap pengurangan. Nah, jika dan hanya jika di sini kan berbentuk implikasi atau pembuktian berlaku ke dua arah, ke kanan dan ke kiri. Tadi kan udah dijelaskan yang ke kanan, saya akan menjelaskan yang ke kiri. Nah, kan di sini udah dijelaskan barusannya. S ini mengandung identitas dalam penjumlahan kan. Berarti awalnya kan tertutup dalam perkalian, jadi sekarang kan mengandung identitas dalam penjumlahan. Berarti 0 di sini identitas dari penjumlahan juga dan mengandung penjumlahannya. Nah, berarti kan S ini udah tertutup, S udah tertutup. Nah, maka S di sini grup abelian dari A penjumlahan, karena S grup abelian bagian dari abelian, berarti S adalah grup abelian juga berarti ya. Karena S ini himpunan bagian dari ring A, berarti syarat-syarat ring terpenuhi. Berarti terbukti S merupakan ring A. Oke, terima kasih. Sekian.
hasil kali 2M 2N sama dengan 2M kali 2N dengan M kali 2N bilangan bulat. Mn di sini termasuk bilangan bulat. Sedangkan kembali ke bentuk asal, yaitu E sama dengan 2K, di mana K elemen bilangan bulat. Tertutup terhadap operasi perkalian kan di sini 2M 2N menggunakan hukum asosiatif ya. Terus sedangkan E di sini ini kan berarti 2M kali 2N kan termasuk bilangan bulat. K di sini termasuk elemen bilangan bulat, berarti di sini 2K. Jadi selanjutnya tertutup terhadap pengurangan. Tertutup terhadap pengurangan maksudnya di sini M, N termasuk anggota bilangan bulat. Terhadap pengurangan M dikurangi N termasuk anggota bilangan bulat. Pembuktian di sini 2M dikurangi 2N sama dengan 2M dikurangi N. Dan M dikurangi N bilangan bulat. Yang sudah saya jelaskan di sini, M, N termasuk bilangan bulat. Jadi bilangan bulat di sini kalau dimasukkan ke dalam tertutup terhadap pengurangan, M dikurangi N. Tuh. Terus bilangan bulat Z tertutup terhadap operasi pengurangan, sehingga dalam E 2 kali M dikurangi N, M dikurangi N di sini kan bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Nah, bilangan bulat di sini dalam pembuktian di atas E sama dengan 2K, di mana K elemen bilangan bulat. Di sini 2M dikurangi N kan bilangan bulat. K di sini termasuk dari anggota bilangan bulat. Jadi 2K sama dengan E. Sehingga